Ya, smart listeners, pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak negatif pada perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya UMKM, melainkan ada sisi lain yang berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia, ya, khususnya di era next normal. Untuk saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan praktisi IT, Bapak Irfan Samsudin ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ye. Gimana kabarnya, Pak? Posisi lagi di mana sekarang, Pak Irfan? Wah, dia lagi mobile nih. Lagi mobile. Iya, alhamdulillah. Ini lupa hujan lebat ini. Mohon maaf nih. Saya kira bisa gabung juga saya, pagi ini, Pak. alhamdulillah ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Oke. Ya, Pak Irfan, kita membahas Ya. mengenai akselerasi transformasi informasi digital di era next normal, Pak. Kalau Ya. Pak Irfan melihat ya ini untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia khususnya di Makassar ini oleh pemerintah Kota Makassar, seperti apa percepatan transformasi digital yang sudah dilakukan untuk saat ini, Pak? Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, saya kurang kurang copy materinya ya tentang topiknya karena informasinya juga baru semalam disampaikan. Jadi intinya kita mau tidak mau memang akan mengarah ke digitalisasi dan sejak lama memang kita sudah mengarah ke sana. Dan kejadian COVID ini memang menjadi driving yang luar biasa yang pushing kita untuk mau tidak mau segera untuk masuk ke sana. Ya. Dan pemerintah juga akan mengupayakan sebisa mungkin untuk bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk kemudahan-kemudahan. Ini yang disebut sebagai transformasi. Hanya problemnya adalah teknologi is not the problem. Problemnya kembali ke kita, ke manusia, ke user, ke man behind the gun gitu ya. Orang yang berada di balik teknologi ini gitu. Nah, saya ingin cerita sedikit waktu dulu sebelum era komputer masuk ya, ini cerita lama nih ya. Sebelum era komputer masuk itu pegawai pemerintah kan pada pakai mesin tik ya. Masih ingat nggak? Masih, Pak. Pernah pakai mesin tik nggak? Oh, pernah, Pak. Nah, ada yang menarik itu tuh. berbekas kan? Iya. Ya. Mesin tik itu kan punya seni ya, karena bunyi dan sebagainya kan, tak gitu kan. Oke, ada seru gitu kan ya. Gitu. Nah, pada waktu itu saya dapat informasi ketika teman-teman ini saya waktu itu masih mahasiswa ya. Teman-teman ada yang dilibatkan untuk training pelatihan pegawai Pemda untuk menggunakan komputer. Mereka pada tidak mau. Mereka lebih memilih masih pakai mesin tik itu. Ya. Jadi ini satu kasus yang akan berulang. Ya. Karena teknologi yang lama itu dianggap masih sangat convenient gitu kan, sangat menyenangkan. Dan untuk apa sih mengganti teknologi yang baru ketika yang lama masih bagus dan saya lebih nyaman dengan itu. Jadi problemnya kembali kepada user ya, dalam hal ini pegawai kita di Pemda ya. Nah, bagaimana mereka mau untuk melakukan transformasi ke arah lebih digital lagi gitu kan. Saya kira proses-proses seperti ini akan mau tidak mau menjadi keniscayaan ya, karena kita dipaksa untuk bekerja dari rumah ya. Dan meskipun demikian masih banyak juga kan yang masih menolak gitu kan. Kita harus akui ya, ada generasi tertentu memang masih sulit untuk melakukan perubahan tersebut. Saya kira di berbagai instansi kita mengalami itu. Dan kita harus saling support lah. Jadi generasi muda dari pegawai instansi pemerintah ini perlu mensupport lah generasi yang lebih senior gitu untuk mewujudkan transformasi. Karena masyarakat itu nggak mau tahu gitu kan, apakah ini pegawainya level ini atau level apa. Pokoknya mereka tahunya Anda bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Nah, kalau tidak capable menggunakan teknologi ya dianggap tidak sempurna untuk memberikan pelayanan. Saya kira problemnya kembali ke itu, man behind the gun, Iya. ya, masyarakatnya. Iya. Pak Irfan, di sini juga kita bersama dengan Pak Sekdis Kominfo, Pak Denny Hidayat di sini. Pak. Ya, mohon maaf nih, nggak bisa ketemu di situ, mohon maaf. Selamat pagi Pak Irfan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, jadi sekali lagi Pak. Mohon maaf ya kalau nggak nyambung ya, sorry ya. Oke Pak. Pak. Jadi sekali lagi Pak, untuk akselerasi transformasi informasi digital ya di era next normal ini tentu banyak tantangan ya. Salah satunya adalah kesiapan dari SDM-nya ya. Ya, saya kira itu yang paling utama. Apa yang paling terpenting yang harus dilakukan begitu Pak? Karena kalau kita lihat sekarang ini dari program-program pemerintah itu semuanya berbasis digital begitu Pak. Apa yang harus ditingkatkan begitu Pak? Supaya masyarakatnya juga bisa ngeh gitu ya dengan program-program yang berbasis digital yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini Pak. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, yang bisa kita lakukan adalah memasifkan informasi tersebut ke masyarakat gitu. Ya. Kalau bisa kita berikan insentif, siapa yang lebih dulu bisa katakanlah mengurus perizinan ini pakai aplikasi, kita berikan kemudahan lebih gitu ya kepada mereka dibandingkan mereka yang masih menggunakan cara-cara lama. Ya. Ini mohon maaf, saya mau ngasih satu kasus waktu saya studi di Korea Selatan. Itu tahun 2008 ya. Itu mereka kalau masyarakat mau menggunakan aplikasi ketika register untuk layanan-layanan kebutuhan publik, maka mereka akan dilayani lebih cepat dibandingkan masyarakat yang datang langsung ke lokasi kantor tersebut gitu. Jadi kelihatan sekali mereka yang sudah register untuk proses hari itu nggak sampai sejam prosesnya sudah selesai gitu. Jadi ada semacam insentif buat masyarakat yang kemudian membuat mereka ini kalau saya pakai aplikasi ini lebih cepat loh gitu kan, dibandingkan harus ngantri di kantor itu gitu. Dan itu terjadi juga di rumah sakit misalnya. Saya ketika datang ke ketika saya ke klinik di kampus ya, dari klinik di kampus itu menyatakan bahwa Anda harus dirujuk ke rumah sakit. Ini contoh ya. Nah, di klinik kampus itu saya sudah ditunjukkan timetable waktu yang lowong di rumah sakit tersebut yang bisa saya pilih. Nah, saya memilihlah slot pada hari tertentu, jam tertentu. Dan saya harus on time untuk datang pada jam tersebut. Nah, pada hari saya datang, saya sudah melihat nama saya sudah terpampang di depan ruangan tersebut. Jadi memang cepat sekali gitu ya. Jadi layanan-layanan yang seperti ini, insentif di mana kita bisa lebih mudah, tidak perlu buang waktu, tidak perlu ngantri dan sebagainya. Saya kira cara seperti ini akan sangat efektif untuk membuat kita percaya dan meyakinkan masyarakat bahwa bagus ini memang digital, bagus tahu lebih cepat gitu diurus. Nah sayangnya kita karena problemnya kembali yang saya sebutkan, kita problemnya karena ada di SDM-nya gitu ya, di orangnya, di manusianya ya. Ini sekali lagi kasusnya unik juga. Waktu sebelum saya balik gitu di akhir tahun kan saya sudah KTP saya sudah habis tuh. Kan sudah expire. Nah, setelah saya pulang sekolah, 2 bulan setelah itu baru saya bisa tiba di Makassar dan saya mengurus untuk KTP baru. Tapi waktu saya datang ke kelurahan, orang kelurahan bilang, aduh, ayo saloy Pak, kemakeman nih Pak, ayo lama sekali. Kenapa? Karena komputerisasi. Jadi lebih suka datang manual atau? Pak, jadi saloy. Masa? jadi saya seru juga ya kalau di kita seharusnya kan secara logika komputer akan memudahkan, termasuk nggak usah jauh-jauh. Ini akan kejadian serupa juga mungkin ya, semoga tidak sih. Kalau kita nggak siap dengan SDM kita membuat SDM kita kemudian lebih ngeh dengan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut skill-skill baru di era
seperti ini gitu. Oke, Pak Irfan ditahan dulu Pak ya. Dari Pak Denny, ada yang ingin dikomentari Pak? Ya, Silakan. sebenarnya betul tadi. Bagaimana membuat orang itu bisa tepat waktu hadir misalnya. Ini tadi yang saya katakan adalah suprastruktur, regulasi pembenahan. Misalnya Anda harus melayani orang publik harus jam sekian. Bila mana itu kita atur nanti di beberapa regulasi yang akan hadir adalah orang memberikan pelayanan standarnya, kepastian waktu, kepastian biaya, kepastian lain-lain. Nah, jadi memang harus ada satu modal insentif kepada publik yang melakukan pelayanan untuk mereka melakukan transisi dari pelayanan konvensional ke pelayanan publik, lebih tertarik ke arah sana. Nah, khusus untuk KTP, kita sudah menginstall stall yang ada di kecamatan masing-masing, setiap kecamatan, kemudian ditambah dengan satu lagi di mall besar di kawasan Urip Sumoharjo adalah anjungan Dukcapil Mandiri untuk layanan KTP dan lain-lain keterkaitan dengan kependudukan. Ini bisa dilakukan mandiri oleh pemohon. Nanti kita sementara buat video tutorial kepada publik untuk memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian juga kita juga benahi regulasinya untuk terkait itu. Nah, ini sudah terpasang, tinggal di announce untuk pelayanan-pelayanan ini. Langsung jadi pada saat itu juga Pak Irfan KTP-nya. Jadi kalau hilang atau perpanjangan atau apa langsung nanti terverifikasi di sana, langsung aktif. Nah, ini perbaikan yang kita harus lakukan untuk digitalisasi, mentransfer kepada layanan digital. Nah, ini sementara kita bergerak untuk ke arah sana, tentunya mengharapkan dukungan semua pihak termasuk publik. Kita juga harus memberikan satu insentif kepada publik yang tadi Pak Irfan katakan sangat menarik, dan saya memang pernah juga ke sana tahun 2007 di Songnam. Harus kita belajar juga mengenai itu. Saya kira hal-hal ini akan kita kembangkan ke depan untuk bagaimana Makassar ini bisa lebih baik. Percepatan gitu ya. Baik, Pak Irfan, kita masih ada yang ingin disampaikan, masukan kepada pemerintah atau seperti apa Pak? Pak Irfan, untuk akselerasi transformasi digital ini Pak di era next pokoknya normal, Pak. Intinya gini, saya kira kita sudah berada on track gitu ya. Kita sudah berada on track dan itu luar biasa gitu ya. Intinya gimana caranya supaya kita bisa melibatkan lebih banyak lagi publik, ya. Pihak kampus juga kita sangat senang sekali ketika kita bisa bergandengan tangan untuk kemudian mendigitalisasi, mentransformasi digital ini lebih cepat lagi gitu dengan pihak. Saya kira itu menarik gitu. Ya. Oke, itu aja mungkin Pak. Mohon maaf karena saya sebagai closing statement dari Pak Irfan, masih ada yang disampaikan Pak? I think it's enough lah. Oke, we are already on track. Mantap. Oke. Terima kasih Pak Irfan, safely driving. Iya, sampai ketemu Pak insyaAllah. Terima kasih Pak Irfan. Mohon maaf saya undur ya. Mohon maaf. Hati-hati di jalan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebagai closing statement kita juga ini Pak, untuk tantangan ke depan ya, untuk percepatan akselerasi transformasi digital di era next normal ini Pak. Iya. Ini. Tidak ada kata lain, ini satu keharusan. Dunia sudah berubah atau shifting ini harus kita lakukan. Kepada kami sendiri adalah bersama jajaran bagaimana memotivasi diri sendiri untuk terus menjadi pribadi-pribadi pembelajar, untuk bisa terus memberikan peningkatan kepada skill set kita yang ada untuk memberikan pelayanan kepada publik. Saya kira kami memohon dukungan semua pihak, kolaborasi. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Makassar lebih baik. Oke, Pak Denny, ini ada untuk Diskominfo ini bakal meluncurkan aplikasi all-in-one begitu Pak ke depannya? Iya, jadi itu apa saja Pak? Skenarionya bisa digambarkan Pak? Ya, untuk ini aja sebenarnya secara singkat ya. Oke. Skenario all-in-one yang ramai di media beberapa hari lalu adalah ini sebenarnya super apps. Super apps ini untuk membangun atau mengintegrasikan aplikasi yang ada di bawah layernya menjadi satu aplikasi dalam satu platform. Jadi satu platform multi framework. Jadi fungsinya macam-macam. Jadi satu aplikasi cukup masyarakat download saja aplikasi itu nanti atau gunakan saja satu aplikasi, tapi dia bisa mendapatkan layanan misalnya kependudukan, informasi, traffic, kemudian juga pembayaran lain, pajak dan lain-lain, retribusi dan lain-lain. Saya kira dalam satu aplikasi. Nah, ini yang menjadi nanti
Kita tinggal integrasikan sebenarnya. Aplikasi di bawah sudah jalan. Bagaimana kita membangun API-nya, Application Programming Interface, dan kemudian juga web services yang ada di kota. Tentunya harus dalam kerangka cyber security yang lebih aman dan kepastian hukum yang ada di dalamnya. Oke, itu menjadi fokus. Kemudian untuk launchingnya sendiri kapan ini, Pak? All in one. Kita nantilah biar itu di kewenangan pimpinan untuk mengatakan itu launchingnya kapan. Oke, sekali lagi untuk closing statement kita, Pak, kita akan tutup acara ini. Saya closing statement yang paling terakhir, saya doakan ke semua smart people di Kota Makassar, Smart FM juga, semua listener kita dalam keberkahan, kesehatan, kekuatan untuk bisa sama-sama membangun Kota Makassar. Oke, baik. Dan ya, smart listeners, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga memberi dampak positif ya bagi kehidupan ekonomi masyarakat ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Denny sudah hadir di studio. Saya mau satu lagu. Saya kira boleh udah ya? dulu Pak. Apa Pak yang akan di request? Saya putar satu lagu buat kita semua dari AHA, Take On Me. Oke, baik. Dan lagu ini juga akan mengakhiri seluruh rangkaian Makassar Insight untuk edisi hari ini di Kamis 3 Februari 2022. Sekali lagi terima kasih Pak Denny Hidayat, Sekdis Kominfo Kota Makassar, dan juga tadi sudah bergabung bersama kita Pak Irfan Samsudin ST ya. Dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang.